Kurang ajar kamu Mas Bram ya. Kurang ajar kamu Mas Bram. Tega-teganya kamu bohongin aku. Kamu mempermainkan aku Mas Bram. Kamu mempermainkan aku. Karin hamil. Astagfirullahaladzim. Iya, hubungan mereka udah terlalu jauh. Karin udah ceritakan sama kamu. Semua laki-laki yang selingkuh itu kurang ajar. Mereka cuma mau enaknya aja. Kamu kenapa? Enggak, aku enggak kenapa-napa, Sof. Kepikiran Bram. Hana, kalau menurut aku, kamu pikir ulang deh rumah tangga kamu. Karena laki-laki yang selingkuh itu udah jelas-jelas mereka itu brengsek dan mereka nggak akan pernah mau tanggung jawab. Dan aku yakin kok kamu paham. Apapun keputusan yang akan diambil sama Bram, pasti akan ada perempuan yang tersakiti hatinya. Aku nengokin Karin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Hana. Karin, aku udah tahu tentang kondisi kamu dari Sofi. Karin, kamu jangan banyak pikiran ya. Kasihan bayi kamu. Iya Mbak. Makasih ya. Terus pacar kamu udah tahu tentang kondisi kamu. Tanggapannya apa? Dia nggak mau tanggung jawab Mbak. Astagfirullahaladzim. Sof, kamu udah bicara sama pacarnya Karin? Alah, percuma. Dia cuma laki-laki brengsek dan nggak bertanggung jawab. Kak, Karin minta sama Kak Sofi, jangan pernah jelek-jelekin pacar Karin di depan Mbak Hana. Bagaimanapun, Karin tetap cinta sama pacarnya Karin. Dan dia itu ayah kandung dari bayi Karin. Emang kenyataannya begitu kan? Dimanapun laki-laki yang suka selingkuh, itu cuma laki-laki yang brengsek, Karin. Kak Sofi, Karin yakin, sangat-sangat yakin kalau dia bakalan tanggung jawab. Cuma dia butuh waktu saja. Karin kenal dia kok. Dia orang baik, pengertian, sayang sama Karin dan cinta sama Karin. Cuma butuh waktu untuk memahami keadaannya Karin. Beneran? Kita lihat aja nanti. Iya, ya. Kita lihat aja nanti. Lihat tuh. Sabar. Mau apa kalian datang ke sini? Vina, Mami harap kamu berhenti bersikap keras kepala dan mau menyerahkan Nadia kepada kami. Iya, apalagi Papi lihat kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan Nadia dengan layak. Kalian kalau ngomong jangan sembarangan kayak gitu dong. Vina itu masih sanggup membiayai semua kebutuhannya Nadia. Aduh Vina, dari toko kue kamu itu saja kami sudah bisa melihat bagaimana keadaan keuangan kamu sekarang. Kamu sudah bangkrut kan? Ternyata dari dulu sampai sekarang masih aja belum berubah ya. Kalian masih menganggap bahwa harta itu bisa memberi kebahagiaan. Tapi dulu semua kebutuhan kamu terpenuhi di rumah kami kan? Iya memang, semua kebutuhan aku memang terpenuhi. Tapi aku menderita. Ingat ya dulu, setiap ada tamu datang, aku pasti disuruh sembunyi. Karena kalian menganggap bahwa kehamilan aku itu sebuah aib. Sudahlah Vina, jangan keras kepala seperti itu. Tidak perlu mengungkit masa lalu. Yang penting kan niat kami ini baik. Oh, jadi setelah bertahun-tahun Vina pergi, baru sekarang kalian punya niat baik buat Nadia. Tapi Vina... Gak bisa, Papi. Vina gak akan membiarkan Nadia itu menderita karena keluarga kalian. Tapi Vina, Nadia itu darah daging kami juga. Satu-satunya keturunan Helmi. Dia berhak dekat dan mengenal kami. Kalau memang keturunan itu jadi masalah kalian, minta aja keturunan sama menantu kalian itu. Mana mungkin Vina? Karena Helmi sekarang ini mengalami infertil gara-gara kecanduan alkohol dan lain-lainnya. Mami? Hah? Helmi mandul maksudnya? Yes, itu karma yang bagus buat Helmi. Ayolah Vina, kami mohon biarkan Nadia mengenal kami. Masa kamu ngelarang hak kami dan hak cucu kami? Papi sama Mami itu nggak bisa menuntut apa-apa dari Vina. Ingat ya Papi, Vina itu dulu sama Helmi cuma dikasih ridho. Tapi Vin, Udahlah Mam, Vina udah capek ngebahas ini semua.
Maaf, tapi tolong papi sama mami sekarang pergi dari rumah aku. Harusnya Mami gak ngasih tahu kondisi Hilmi ke Firman. Idih, Mami kan nggak sengaja. Lagian memang begitu keadaannya. Buat apa ditutup-tutupin lagi? Iya, tapi kalau Mami ngasih tahu ke Vina, akan semakin merasa senang dia. Lagi pula, semua itu kan memang salahnya Helmi. Tuh, Papi selalu nyalain Helmi. Jangan nyalain dia lagi dong. Helmi kan anak kita satu-satunya. Benar atau salah, kita harus bela dong. Siapa tahu Vina akhirnya hatinya luluh dan mau menyerahkan Nadia kepada kita. Fir, jalan. Vina, tadi kata Ona, orang tuanya Helmi datang ke sini terus kamu usir. Vin, kamu aduh jangan gitu, kamu harus hormat sama orang tuanya Helmi. Aduh jangan kasar gitu. Udah lama. Biar Vina urus sendiri masalah Vina dengan keluarganya Helmi. Vin, kamu benar-benar keras kepala banget sih. Mending kamu cari jalan tengahnya yang baik supaya kamu tuh lebih tenang. Dan tidak ada salahnya kan kalau Nadia itu pengen kenal dekat dengan keluarga bapaknya, ya kan? Ma, buat Vina tidak ada namanya jalan tengah. Sampai mati pun, Vina gak akan ngebiarin Nadia kenal sama keluarganya Helmi. Dan Vina juga gak akan pernah mengakui kalau Helmi itu adalah ayah kandungnya Nadia. Vina, Udah lama, Vina masih banyak urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda kemana aja? Kok malam banget baru pulang? Ya, aku habis dari rumah sakit nengokin adiknya Sofi. Emang dia sakit apa? Dia hamil ya. Dan gilanya lagi, pacarnya sama sekali nggak mau bertanggung jawab. Aku suka bingung deh sama laki-laki. Kenapa sih mereka dengan seenaknya mereka memainkan perasaan perempuan, terus udah gitu mereka bisa ninggalin, dan akhirnya perempuan juga kan yang menanggung semua kesalahan laki-laki. Oh iya, apaan sih ini komputer? Ayah, kamu jawab jujur sama aku. Ayah lihat aku. Jawab dengan jujur ya. Hubungan kamu sama perempuan itu udah sejauh apa? Hubungan aku sama perempuan itu cuman sebatas kagum aja. Ya, kita nggak lakuin apa-apa. Kamu berani sumpah. Hubungan kalian itu hubungan dua orang dewasa loh. Kayaknya aku ragu untuk percaya kalau kalian cuma saling mengagumi doang. Bunda, percayalah sama aku. Hubungan kami nggak pernah lewatin batas. Kami nggak pernah lakuin apa-apa. Ayah, kamu inget ya, anak kamu itu anak perempuan. Kamu inget sama Rosi. Kalau kamu mainin perasaan perempuan, kamu nggak peduli sama perasaan aku nggak apa-apa. Tapi kamu inget sama anak kamu sendiri. Mau ngapain lagi sih kamu kesini? Kamu kenapa marah-marah terus sih sama aku? Aku kesini secara baik-baik. Aku mau bilang sama kamu, aku nyesel Vin dengan apa yang udah terjadi. Dan sekarang aku mau bilang sama kamu, kalau aku akan cerai dengan Raisa. Dan aku mau kembali sama kamu supaya menjadi suami dan ayah yang baik buat kamu sama Nadia. Kamu basi banget sih. Dengar ya, sekarang semuanya sudah telat. Aku sudah menemukan hidup yang baru dengan Riza. Dan karena itu kamu gak usah ganggu lagi aku dan Nadia, ngerti? Aku kan tadi udah bilang sama kamu, kalau aku nyesel, aku udah banyak salah sama kamu. Dan sekarang aku mau bilang sama kamu, kalau kamu sama Nadia, itu adalah hal yang paling indah yang pernah aku miliki. So manis banget sih kamu. Helmi, aku tuh udah tahu kalau kamu itu mandul kan? Dan karena kamu mandul itu, sekarang kamu ngejar-ngejar aku sama Nadia. Kalau bukan karena kamu mandul, kamu juga gak akan pernah ngejar-ngejar aku sama Nadia lagi. Kamu tahu dari mana aku mandul? Aku tahu dari mami papi kamu, Helmi. Mereka sendiri yang cerita sama aku. Dan sekarang semuanya sudah jelas bahwa karena kamu mandul, makanya kamu ngejar-ngejar aku sama Nadia lagi. Tapi kan aku tulus bilangnya tadi sama kamu. Aku mau balikan sama kamu. Helmi, udahlah Helmi. Kamu tuh lupain aja aku sama Nadia ya. Karena ini karma yang pas banget buat kamu. Jadi kamu jangan berharap kalau kamu bisa masuk lagi ke kehidupan aku sama Nadia. Datang-datang kok nggak nyapa. Kamu kenapa sih? Mami sama papi itu kenapa? Bilang kondisi aku sama Vina.
Kalau aku itu interview, kenapa? Mami tahu kan? Kalau semua itu adalah aib aku. Sabar dulu Helmi, sabar. Kamu tidak bisa terus-terusan menyembunyikan keadaan kamu, Helmi. Vina harus tahu. Mungkin dengan cara itu, kamu bisa mendapatkan hak kamu atas Nadia. Dengan cara itu, dengan cara membeberkan kondisi aku sama Vina, aku sekarang udah gak punya muka depan Vina. Sama sekali gak punya muka depan dia. Aku malu depan dia. Papi sama Mami nggak bermaksud bikin kamu malu. Memang Mami ada keceplosan. Mami minta maaf ya. Mami nggak sengaja kok. Mudah-mudahan saja itu membuat Vina bisa bersikap lebih baik. Mami pikir dengan seperti itu, Vina akan berubah, Mi? Ya. Enggak. Dia akan tetap keras kepala. Dan aku tambah sulit ketemu sama Nadia. Cukup, Helmi. Papi dan Mami sudah merendahkan diri datang ke rumah wanita itu. Tapi kamu tetap saja tidak bisa menghargai usaha Papi dan Mami. Mami, sekarang dengerin aku. Wajar kan kalau emang Papi seperti itu? Karena memang Papi sama Mami itu mau memiliki Nadia lagi. Papi tidak pernah mendidik kamu menjadi seorang pengecut. Kalau keadaan kamu memang begitu, ya sudah, terima dan hadapi. Coba kalau dari dulu kamu bisa menjadi laki-laki yang benar, yang bertanggung jawab, persoalannya tidak akan sesulit ini. Bibi sudah, Bi. Apa kita tidak bisa bicarakan ini dengan kepala dingin? Sudah, Mami, sudah. Papi sudah capek berusaha untuk menghabiskan masa tua dengan ngomong cucu. Tapi semua itu kesalahan kamu, Helmi. Ya udah, kalau gitu masalah Vina, ya Mami Papi nggak usah ikut campur. Biar aku sendiri aja. Helmi tunggu dong. Kenapa sih Papi selalu keras sama Helmi? Dia kan anak kita satu-satunya. Sudah. Biarkan saja, Mami. Biar dia belajar untuk bisa berpikir. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Saya mau bicara sama Pak Bram. Mau cari Pak Bram? Sebentar ya, Ibu. Ada apa? Pak, ada yang mau ngomong sama Bapak. Perempuan itu lagi, Pak. Ya, ada. Aku ada. Ya. Iya, Ibu. Pak Bramnya sedang tidak ada di tempat, Bu. Ada pesan? Kurang ajar kamu, Mas Bram ya. Kurang ajar kamu, Mas Bram. Tega-teganya kamu bohongin aku. Kamu mempermainkan aku, Mas Bram. Kamu mempermainkan aku. Kamu gak akan bisa pergi ya, Mas Bram. Kamu gak akan bisa pergi. Mau sampai ke ujung dunia pun akan aku kacang, Mas